pertama, kita marah dengan anak-anak yang ribut di waktu Jumat. Apa hukumnya? Marahnya ini apakah marah dalam hati atau kita marah bersuara gitu? Kalau kita marah dalam hati, ya selama masih dalam hati itu belum ada hukumnya, ya. Begini tak ada, marah sekali itu belum ada hukum sah atau batal Jumat kita. Tapi kalau kita bersuara, nah, itu juga berdasarkan pendapat yang tadi. Siapa yang mengatakan diam, diam. Mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Tapi kalau berdasarkan mazhab-mazhab yang lain batal Jumatnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ada himbauan dari para ulama, tidak boleh membawa anak kecil ke masjid kecuali setelah diajarkan adab-adab masjid. Ini yang salah sekalian, banyak orang bawa aja dulu para sahabat juga begini. Hasan Husain itu kan naik kemari, berapa orang yang seperti itu sahabat kecil? Hanya Hasan dan Husain, nggak ada sahabat lain. Adalah kami naik ke orang tua kami ketika kecil dulu, orang tua kami pas di belakang Rasulullah SAW, nggak ada. Itu khusus. Kenapa? Karena Al Hasan dan Al Husain adalah keduanya penghulu para pemuda di surga nanti. Jadi kalau bawa anak ke masjid itu hendaknya diajarkan adabnya terlebih dahulu sekalian. Diajarkan adabnya. Kalaupun kita terpaksa karena kita ingin ke masjid, istri kita mungkin lagi ke tempat orang tuanya, kita taruhlah di posisi yang anak itu enggak kehilangan dengan kita. Ini taruh anaknya di sana, di saf paling belakang, orang tuanya saf paling depan. Begitu diganggu sama kawannya, ayah, abi, mau sama umi, ya. Jadi begitu juga yang Jumat, mungkin dari pintu gerbang diatasi itu. Ini berapa umurnya? Dengan siapa datang kemari? Dengan abang. Jaga adik kamu, jangan bersuara, jangan ribut misalnya, ya. Jadi ini orang tua lah yang, terutama ayah. Ayah ini harus cerdas dalam mengajarkan anaknya. Jangan semangat anak dibawa ke masjid lalu satu masjid rusak khusyuk salatnya. Apalagi orang-orang yang latah, ya, ketika salat berbicara dia enggak sengaja. Kemudian teman sekalian, kita sambung sedikit lagi masalah hukum berbicara. Itu disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tebal, kitab-kitab fikih, bahwa berbicara yang mesti itu justru dianjurkan, bahkan wajib, walaupun dalam kondisi khatib di atas mimbar. Bahkan kita sedang salat. Kasusnya bagaimana? Kita sedang salat atau kita sedang dengarkan khutbah Jumat, ada orang buta berjalan ke masjid dengan tongkat, di depannya ada parit besar atau ada sumur dalam. Itu kalau kita biarkan, mati orang tua itu, orang buta itu. Jadi boleh kita bersuara, berbicara di waktu itu. Begitu juga kalau seandainya kita lihat ada hewan-hewan atau binatang-binatang yang berbahaya, kalajengking, ular, lipan, yang kita lihat dia itu sedang berjalan menuju ke orang lain, kita boleh berbicara di waktu itu. Bahkan berbicara di waktu itu wajib. Kenapa? Untuk menghilangkan kemudaratan yang akan menimpa kepada orang tersebut. Pak, ada lipan misalnya, ya. Itu justru bicaranya diperintahkan. Bagaimana hukum menggerakkan celengan di hari Jumat? Sekalian, di Mesir nggak ada saya lihat orang menggerakkan celengan itu, nggak ada. Di Masjidil Haram nggak ada, di Masjid Nabawi apalagi, sekalian. Ada hadis ini, sekalian. Siapa yang menggerak-gerakkan tasbih ketika khatib di atas mimbar, itu pun laghun, sia-sia. Nggak ada hubungannya sama orang lain. Subhanallah, subhanallah. Wahai kaum muslimin, Bapak sedang hadir jamaah Jumat, sesungguhnya Allah memerintahkan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini laghun, sia-sia, berkurang pahala kesempurnaan Jumatnya menurut versi mazhab Syafi'i, atau hilang Jumatnya, pahala Jumatnya sama sekali menurut mayoritas ulama. Kalau tasbih ini aja begitu, apalagi sur teng, masuk uang recehan pula. Jadi kalau di Mesir itu tabungannya di depan pintu, dan nanti begitu selesai Jumat itu petugas celengan itu ketuk-ketuk,
itu dia, tok tok tok, sedekah sedekah, tok tok tok, sedekah sedekah. Jadi kalau kita bagaimana? Diedarkan. Afdalnya kalau menurut saya sih tidak diedarkan, ya. Tidak diedarkan ketika khatib di atas mimbar. Belum lagi sebuah hadis bahwa para malaikat itu ikut mendengarkan khutbah. Para malaikat itu mencatat siapa yang sudah masuk masjid. Kelompok yang pertama yang dapat pahala unta, kelompok kedua yang dapat pahala lembu, yang dapat pahala kambing, yang dapat pahala ayam, yang dapat pahala telur ayam. Begitu khatib naik ke atas mimbar, maka para malaikat menutup kitab mereka, mereka mendengarkan khutbah. Tapi intinya sekalian, dia afdalnya ya tidak dihadirkan celengan ketika khatib di atas mimbar, dan itu mengganggu khatib juga, ya. Kemudian jamaah terlambat salat, terlambat datang ke masjid. Apakah tahiyatul masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datang salah seorang sahabat duduk. Rasulullah SAW sabda, jika datang kalian ke tempat masjid, ke masjid sedangkan khatib sedang di atas mimbar, janganlah dia duduk sehingga dia melakukan salat 2 rakaat. Nabi menegur langsung. Ini versi mazhab kita dan pemahaman mazhab Hambali. Tapi mazhab Hanafi dan Maliki tidak. Hanafi dan Maliki tidak. Kan perintah Nabi untuk dengar. Kalau khutbah Jumat itu didengar. Jadi kok kita melaksanakan salat? Jadi begitu sampai masuk dalam masjid, langsung duduk dengerin. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi kan sahih. Mereka mengatakan itu ada sababul wurudnya, ada sebabnya mengapa Nabi mengatakan jika kalian datang ke masjid hendaknya jangan duduk dulu kecuali dia salat 2 rakaat. Ceritanya sahabat ini sahabat miskin, pakaiannya itu compang-camping. Dia baru datang ke Madinah. Nabi ingin para sahabat mengenal dia. Ini sahabat yang butuh diberikan sedekah. Jadi Nabi mempersilahkan sahabat ini untuk berdiri agar dilihat oleh sahabat yang lain. Ini orang sedang membutuhkan datang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka mengatakan bukan perintah salatnya, tapi perintah untuk supaya sahabat melihat dia. Maka disuruh oleh Nabi dia berdiri. Kalau sahabat lain juga berdiri, enggak kelihatan orang tersebut. Ini menunjukkan yang salat cuman dia sendiri. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, pemahaman ini ditolak lagi dengan ada dalil yang lain yang lebih kuat, bahwa Rasulullah SAW mengatakan jika salah seorang di antara kalian, jika kalian datang ke masjid, perkataannya bukan jika datang masuk, bukan apa namanya, lafalnya itu enggak menunjukkan kepada lafal yang khusus, tapi lafal yang umum. Jadi kalau begitu, walaupun kita terlambat, hendaknya kita tahiyat masjid, tapi hendaknya diringankan tahiyatnya itu. Salat sunatnya itu diringankan. Jangan dibaca surah Al-Baqarah di waktu itu, ya. Dibaca Al-Fatihah dengan bacaan ringan, lalu baca Qulhu, atau bacaan yang ringkas lah, ya. Kemudian sedekah terbaik kapan? Sedekah terbaik ada banyak riwayat, termasuk diantaranya adalah sedekah di hari Jumat. Dan sedekah atau waktu yang terbaik untuk sedekah adalah di pagi Jumat, subuh, selepas subuh, ya. Mana yang kita dahulukan, salat atau dengar azan kalau kita datang ke masjid? Ya, kalau mazhab kita ingin dua-duanya. Azannya didengar, kita jawab, baru kemudian kita salat sunat. Kalau kita langsung salat sunat, kita melewatkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan syafaat besar dari Rasulullah SAW. Jika kalian dengarkan azan, jika ada muadzin, kalian dengarkanlah azannya, kemudian kalian jawab, lalu kalian berdoalah dan mintalah kepada Allah agar Allah berikan kepada saya wasilah, karena wasilah itu adalah posisi derajat yang paling tinggi. Dia itu hanya bagi seorang hamba Allah, dan sepertinya saya berharap kiranya dia itu adalah saya. Siapa yang meminta untukku wasilah, maka halal baginya untuk mendapatkan syafaat. Jadi kalau begitu, berdiri dulu, dengarkan azan, jawab, berdoa, kemudian baru kita laksanakan salat sunat.
Hukum salat sunat qabliyah dan ba'diyah Jumat. Kalau ba'diyah Jumat itu kuat dalilnya, ya, karena Nabi melakukannya. Perbedaan pendapatnya adalah antara 2 rakaat atau 4 rakaat. Apakah 2 rakaat di masjid, 4 rakaat di rumah, atau 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah? Masing-masing ada riwayatnya. Yang jangan nggak ada sama sekali, ya. Kalau salat sunat qabliyah, karena pada masa Nabi azan Jumat hanya sekali, jadi tidak ada qabliyah Jumat. Adanya tahiyatul masjid. Pada masa Utsman bin Affan azannya 2 kali. Lalu kita azannya berapa kali? 2 kali. Ada enggak qabliyah Jumat? Ada. Sabda Rasulullah SAW, ma bainal adzanaini, setiap antara 2 azan itu ada salat sunatnya. Setiap antara 2 azan ada salat sunatnya. Walaupun para ulama ada mengatakan ini maksud 2 azan ini azan dan qamat. Tapi ada kalanya kalanya kata azanaini itu memang berlaku secara zahirnya, yaitu pada hari Jumat betul-betul ada 2 azannya. Dan terakhir, hukum main HP ketika khutbah. Ya, itulah tadi, siapa yang bertasbih itu melakukan lagun, padahal dia baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma shalli. Apalagi apa kabar, gimana nanti japri istri, masak apa nih nanti ya, jadi semakin lagun di atas lagun. Ingat Allah aja lagun, apalagi ingat makanan dan ingat yang lainnya. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam wa a'lam. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.